Suara dalam, suara ini dalam kayak di luar ini. Itu luar ini luar. Ini dalam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Baik, ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Tadi kita sudah sampai membahas tentang keadaan wanita berkaitan dengan haid. Bahwasanya para ulama membagi wanita itu dikategorikan menjadi dua, ya, berkaitan dengan masalah haid. Yang pertama adalah wanita yang baru pertama kali haid, ya. Yang kedua adalah wanita yang sudah haid sebelumnya, maksudnya bukan pertama kali. Baik, dan pembahasan yang kemarin yang tadi kita bahas sebelum kita sholat itu saya tekankan lagi, itu berkaitan dengan siapa? Perempuan yang baru pertama haid. Jadi perempuan yang baru pertama haid. Jangan ucapan ulama yang tadi kita bahas, tidak usah lagi saya bahas, sudah jelas semua kan? Ada yang belum jelas enggak? Pembahasan kita tadi jelas semua? Akhwatnya ada dipertanyakan? Baik, jelas buat akhwatnya. Ikhwannya? Jelas ya? Baik. Ya. Berarti kalau 16 hari ke atas itu, berarti dia dosa mandi wajib? Tidak mandi wajib. Kalau apa? Kalau dia 16 hari, betul. Kalau tadi dia sudah pasti dia itu darah istihad karena lebih daripada 16 hari. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak karena darah yang keluar, ijma' para ulama, darah yang keluar dari rahim seorang wanita itu bukan cuma darah haid semata, ya, tapi ada darah lain juga, darah istihadah. Dan juga darah istihadah itu adalah darah asli juga memang yang terjadi, yang ada pada wanita dan bisa terjadi pada wanita, bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang di luar daripada kebiasaan wanita. Memang dia itu darah penyakit dan itu terkena pada beberapa wanita. Dan itu bisa antum katakan ya darah kalau antum mau katakan darah alami karena keluar dari rahim, dia juga darah alami yang keluar daripada rahim. Taib. Sebabkan luka. Betul. Benar. Disebabkan karena luka. Tapi dia juga berasal daripada darah rahim. Yang antum mau berdalil bagaimana cara yang antum mau berdalil untuk mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya kita mau ambil hukum asal daripada darah yang keluar. Tidak ada hukum asal yang keluar daripada wanita. Nah, bukan, kita tidak bisa mengatakan hukum asal yang keluar daripada rahim wanita adalah darah haid. Tidak. Itu tidak bisa kita membuat kaidah seperti itu. Karena ada darah selain daripada darah haid yang keluar daripada rahim wanita. Ya, yaitu darah istihadah itu sendiri dan juga darah nifas yang itu tentunya berkaitan dengan masa kelahiran. Baik. Jadi tidak bisa kita mengatakan hukum seperti contohnya hukum asal daripada ibadah adalah ini. Baik, hukum asal daripada muamalah. Tidak, kalau itu tidak bisa kita membuat kayak seperti begitu karena ya hukum asal yang kita mengatakan darah yang keluar daripada darah wanita yaitu ada 3 macam tadi. Yaitu darah haid, darah istihadah, dan itu juga istihadah itu adalah darah yang keluar daripada rahim wanita. Baik. Ada lagi?
Adakah perbedaan dengan yang sebelumnya bahwa Imam Malik itu adalah ada Hah? adakah perbedaan Apa itu? dengan yang terakhir dari Imam Malik bahwa Tadi yang terakhir sudah. Yang antum yang kedua, yang perbedaan dengan ucapan yang mana yang sebelumnya? Yang sebelumnya. Yang mana yang ucapan sebelumnya? Iza tayaqqanat. Hah? Aqallul haid. Dengan nukilan yang terakhir. Nukilan terakhir tentang tidak jelas tentang ya. Ya, maksudnya Anda bingung pertanyaan antum. Apa yang antum mau sesuaikan di mana? Pembahasannya dua hal yang berbeda. Aqallul haid dengan apa? Dia melihat dia apa? Ma yusbihu min lidatiha. Jelas berbeda tuh. Jelas sama enggak? Hah? Hah? Jelas berbeda, enggak ada kaitan sama sekali. Yang sana membahas tentang apa? Ya, di sana membahas tentang aqallul haid, yang di sini yang dibahas apa yang dilakukan oleh seorang wanita yang pertama kali haid. Ya. Untuk mau menjadikan patokan dia ini lagi haid ataukah suci. Ini jadi aksar. Antum yang sana bicara tentang apa? Tentang aqallul haid, ini bicara tentang aksarul haid. Jadi dua hal yang berbeda, satunya ke timur, satunya di barat, tidak bisa disamakan. Baik. Ini dia mau bicara tentang aksarul haid kan, ujung-ujungnya kan di situ dia. Ya, sehingga bisa dijadikan patokan kapan dia dihukumi sudah suci. Baik, ada beberapa pendapat. Yang pertama pendapat beliau mengatakan 15 hari. Hah? Kemudian beliau setelah itu lagi mengatakan apa? Bukan. Ya. Apa? 15 hari. Kemudian yang kedua itu dia apa? Mengambil dengan orang yang sebaya, wanita yang sebayanya. Gitu kan? Beliau kan siapa? Imam Malik rahimahullahu taala. Baik, paham kan? Jadi tadi itu berbicara aqallul haid, dengan ini aksarul, ya, mau jadi patokan. Tapi sebenarnya tidak tepat juga kita mengatakan bicara aksarul haid. Tapi patokan wanita yang baru haid untuk menentukan masa sucinya. Ya. Baik. Ada lagi? Lagi. Baik, kemudian kita lanjut. Sudah? Kemudian beliau mengatakan, antum sudah baca tadi ini? Yogi, sudah baca? Kemudian beliau mengatakan wa ammal mu'tadah. Baik, adapun orang yang terbiasa haid, maksudnya sudah pernah haid. Ya. Fa fihi ma riwayatani an Malik. Maka berkaitan dengan masalah tersebut ada dua riwayat daripada Imam Malik. Ihdahuma, yang pertama adalah bina'uha ala adatiha, yaitu membangun wanita tersebut membangun dengan kebiasaan haidnya. Ya. Wa ziyadatu salasati ayyamin ma lam tatajawaz aktsara muddatil haid. Kemudian menambahkan apa? 3 hari selama tidak apa? Melampaui batas maksimal haid. Alasannya apa? Ihtiyat, itu saja. Istihar, untuk jaga-jaga. Bisa dipahami enggak? Ya, 3 hari, ini adatnya. Kemudian ditambah 3 apa? Tambah 3 hari, 7 hari tambah 3 hari lagi. Misalkan adatnya 7 hari. Ya. Baik, maka beliau mengatakan ya, ditambahkan lagi bilangan 3 hari. Yang 3 hari ini untuk apa? Itu untuk ihtiyat, jangan sampai itu masih darah haid. Untuk memastikan istihar. Kalau itu lagi bukan darah haid. Tapi nanti kita akan baca apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Rushd berkaitan bantahan terhadap pembahasan ini atau ucapan Imam Malik ini. Tapi ya, kemudian al-thaniyah ya, julusuha ila inqida'i aktsar muddatil haid. Ya. Yang kedua apa? Dia apa? Julusuha. Ya, dia duduk, maksudnya duduk daripada ibadah. Dia tidak melakukan sholat.
tidak melakukan ibadah yang berkaitan dengan larangan-larangan atau berkaitan dengan haid. Tidak boleh sholat, tidak boleh apalagi puasa, ya, dan juga lain-lain sebagainya. Berhubungan suami istri tidak boleh. Yaitu apa? Julusuha, wanita tersebut dia duduk, maksudnya duduk daripada ibadah, tidak melakukan ibadah maksudnya. Ila inqidha'i aktsari muddatil haid, sampai habisnya masa maksimal, batasan maksimal daripada masa haid. Au ta'malu ala tamyiz, atau dia apa? Melakukan tamyiz. Ya. Perhatikan, ya. Wa au ta'mala ala tamyiz. Baik. Wa in kanat min ahli tamyiz, jika dia termasuk daripada apa? Ahlu tamyiz. Orang yang maksudnya ahlu tamyiz ini bisa membedakan, ya. Darah haidnya bisa dibedakan. Dia dapat membedakan darah haid dengan darah istihadah. Tapi waqala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, ya, ta'malu ala ayyami adatiha, dia melakukan atau dia mengamalkan hari-hari kebiasaan haidnya. Maksudnya jadi patokannya itu adalah apa? Adalah apa? Masa apa? Patokannya itu adalah apa? Adatnya, ya, masa haidnya. Baik, sebentar soalnya. Wa hadhil aqawil kullaha al-mukhtalafa fiha 'inda al-fuqaha fi aqallil haid wa aktsarihi, kita sudah baca tadi. Tapi perhatikan ya Allah Subhanahu wa taala, berkaitan sekarang wanita yang sudah punya kebiasaan haid. Maka satu, ya, riwayat pertama daripada Imam Malik, ya, beliau mengatakan apa? Beliau membangun di atas kebiasaannya. Ya. Baik. Membangun di atas kebiasaannya. Berarti jadi rujukannya, patokannya untuk menentukan masa sucinya dia ataukah tidak, ya, itu dia kembali kepada kebiasaan haidnya. Ini adalah pendapat daripada jumhur ulama, ya. Daripada apa? Ini juga pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat dari mazhab Hanabilah. Yang jadi patokannya itu adalah apa? Kembali kepada adat. Baik, kembali kepada adat. Baik, bisa dipahami? Baik, misalkan ada wanita, ya, yang punya kebiasaan selama dia haid, kebiasaannya itu adalah apa? Haidnya dia adalah 7 hari. Baik, bisa dipahami ya? Haidnya selama ini 7 hari. Tapi ternyata, ya, di suatu keadaan ini darah keluar daripada rahimnya itu lebih daripada 7 hari. Baik, ini terutama biasanya ini ketika orang-orang, ya, wanita itu kalau banyak aktivitas kecapean, itu sangat mudah sekali untuk terkena penyakit istihadah. Apalagi biasanya kalau ini banyak sekali kita dapatkan kasus ini ketika pergi melakukan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Ya. Rata-rata daripada wanita itu masa haidnya itu panjang. Baik. Maka kalau seperti itu kasusnya, maka menurut jumhur ulama kita lihat adatnya, kembali kepada adatnya. Tapi lihat adatnya selama ini berapa hari? Dia apa? Dia haid. Kalau 6 hari, ya berarti 6 hari. Lebih daripada itu berarti itu dihukumi darah istihadah. Ya. Atau 7 hari, biasanya 7 hari, tapi berarti dia jadikan patokan adatnya dia, kebiasaannya selama apa? 7 hari. Lebih daripada 7 hari, itu adalah sudah dihukumi darah istihadah. Tapi bisa dibahas sampai sini? Hah? Baik. Atau ada yang biasanya 10 hari, baik, kembali lagi kepada adatnya. 10 hari berarti lebih daripada 10 hari, maka itu sudah darah penyakit. Berarti, ya, ketika sudah melewati daripada kebiasaan haidnya dia, walaupun sudah masih keluar darah, maka kita hukumi dia sudah suci daripada haidnya. Bagaimana dengan darah yang keluar itu bukan darah haid lagi, tapi sudah darah istihadah atau darah penyakit yang dia tetap diwajibkan untuk melakukan sholat dan juga puasa, dan halal baginya untuk melakukan hubungan suami istri. Tapi bisa dipahami? Ya, itu, ya, binaan ala adatiha, sampai di situ ya. Binaan ala adatiha itu pendapatnya siapa? Jumhur ulama.
Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad juga. Wa ziyadatu salasati ayyam, ini ziyadah salasatu ayyam ini cuma khusus pada mazhab Malikiyah. Ya. Kalian bisa dipahami? Ziyadatu salasati ayyam ini tidak bukan pendapat daripada jumhur ulama yang saya sebutkan tadi, bukan pendapat daripada Hanafiyah dan juga bukan pendapat daripada Hanabila. Ini adalah apa? Ya, pendapat khusus daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Baik. Kemudian, ya, yang kedua apa? Ya, yang kedua adalah mana tadi itu? Ini pendapat kedua daripada Imam Malik, julusuha ila inqida'i aktsari muddatil haid. Imam Malik, pendapat kedua daripada Imam Malik adalah apa? Bahwasanya dia tetap duduk, dia duduk daripada ibadah. Maksudnya selama masa haidnya itu dia duduk sampai batasan 15 hari. 15 hari selesai, lewat 15 hari masih keluar darah haid, maka berarti dia apa? Sudah istihadah. Baik. Ya. Au ta'amalu, atau dia apa? Mengamalkan alal tamyiz, mengamalkan tamyiz apa? Baik, dia melakukan tamyiz, melakukan pembedaan ya terhadap darah yang keluar dari rahimnya. Ta'amalu ala apa? In kanat min ahli tamyiz, jika dia itu masuk dalam kategori ahlu tamyiz. Baik, perhatikan apa? Ya, dalam mazhab Syafi'i, yang pertama kali yang jadi patokan apa? Apakah kembali kepada adat ataukah kembali kepada tamyiz? Yang pertama kali yang harus dilakukan apa? Ya, paham? Baik, kalau seperti yang saya katakan tadi, apa? Hanafiyah dan juga siapa? Hanabila mengatakan yang pertama kali dilakukan kembali kepada adat. Kalau tidak dia punya adat, baru kembali kepada tamyiz. Baik, kalau dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak. Yang lebih didahulukan apa? Dia melakukan tamyiz. Ya. Kemudian baru setelah, kalau tidak bisa tamyiz, baru kembali kepada, kalau dia termasuk ahli tamyiz. Ya, walaupun dia punya adat. Baik, walaupun dia punya adat. Baik. Paham gak ini? Walaupun dia punya adat, wanita tersebut dia punya adat kebiasaan masa haidnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang pertama kali dilakukan adalah tamyiz, dia bedakan dulu ya antara darah haid. Kalau baru tidak bisa bedakan, baru pindah kepada apa? Adat. Baik, apa? Hah? Yang mana itu? Julusa ila inqida' aktsar muddati aw ta'malu ala tamyiz. Wa in kana min ahli, yang maksudnya yang antum tanyakan apanya? Pendapat kedua, apakah ini dia bedakan? Apakah dia diberikan orang yang kedua kan orang yang baik. Itu dikatakan dulu maksudnya dia meninggalkan ibadah sampai 15 hari. Baik. Atau dia mau membedakan darahnya tersebut. Baik, ya. Apakah ini pilihan daripada apa? Daripada Imam Malik. Ya, wadh-dhahir, ya, zahirnya daripada ucapan beliau, nah itu pilihan. Zahirnya ya. Tapi wallahu alam bisawab, Anda tidak bisa pastikan karena kalau kita lihat zahirnya di situ adalah pilihan takhir, ya, atau au gitu kan? Atau ya, baik. Ya, biasanya apa adatnya daripada para ulama kita ketika menggunakan huruf apa? Huruf atau au itu litakhir gitu kan, untuk memberikan pilihan. Itu wallahu alam bisawab ya. Tapi zahirnya seperti itu. Baik, sudah paham sampai sini? Wa qala Syafi'i ya, ta'malu ala ayyami adatiha. Baik. Ini dia. Berkata Imam Syafi'i, baik, yang disebutkan oleh siapa? Imam Ibnu Hazm, Ibnu Rushd. Berkata Imam Syafi'i, ta'malu ala ayyami adatiha. Dia itu mengamalkan hari-hari kebiasaan haidnya. Baik, berikan catatan. Jika dia itu bukan ahlu tamyiz, jika dia bukan daripada ahli tamyiz, jika dia itu bukan orang yang dapat membedakan haidnya, baru dia pindah kembali adat. Tapi kalau dia bisa membedakan, berarti langkah yang pertama kali dia adalah melihat, membedakan darah yang keluar. Apakah ini darah haid ataupun darah istihadah. Kalau dia tidak bisa membedakan, baru pindah kembali kepada
kepada adat. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa hadhil aqawilu kulluha al-mukhtalafu fiha indal fuqaha fi aqallil haidi wa aktsarihi wa qalli tuhri la mustanada laha illa tajrubatu wal 'adah atau tajrubata wal 'adah. Dan pendapat-pendapat ini seluruhnya ya yang diperselisihkan di dalamnya pada oleh ulama fi aqallil haid berkaitan dengan batasan minimal haid dan juga batasan maksimal haid dan juga apa? Aqallu tuhri, batasan minimal daripada masa suci, la mustanadalah. Ini yang paling apa? Yang harus kita pahami berkaitan dengan masalah ini. Tidak ada sandaran sama sekali. Maksudnya tidak ada dalilnya. Ya. Illa tajrubah, kecuali apa? Penelitian. Ya, dan juga adat, kebiasaan-kebiasaan wanita yang mereka jumpai pada masa mereka. Bertanya, tanya perempuan ini, ternyata mereka dapatkan semuanya jawabannya sama. Tapi kan itu dia. Kadang ya apalagi pada masa dahulu kan, lingkungan itu terbatas. Ya, mungkin karena terbatasnya lingkungan akhirnya adat-adatnya orang wanita di situ apa? Ya hampir sama semua. Tapi kalau pindah, misalkan dulu orang Madinah. Ya, mungkin adatnya wanita-wanita di Madinah ya seperti itu. Tapi kalau jika sudah pindah ke Mekah ataupun pergi ke negeri Yaman ataupun ke negeri Mesir, maka kita akan mendapatkan apa? Perbedaan daripada kebiasaan wanita tadi. Jadi sebabnya inilah kebanyakan khilafnya para ulama berkaitan dengan masalah itu. Makanya seperti lagi ya, antum mau tanyakan bagaimana kita mau ya, yang roji sangat sulit sekali kalau menurut saya ya, karena kembali kepada adat. Antum mengatakan salah yang dikatakan Imam Malik. Bagaimana cara antum menuduh Imam Malik berarti seakan-akan hanya dia comot begitu saja gitu kan? Tidak melakukan penelitian, tidak mungkin. Ya, bisa dipahami? Wa kullun inna maqala min dzalika ma dhanna anna tajrubata au faqathu. Dan seluruh ulama inna maqala min dzalik, mereka berpendapat ini hanyalah saja mereka berkata pada masalah-masalah tersebut ma dhanna, apa yang mereka sangkakan, apa yang mereka sangka ya. Anna tajruba au faqathu atau wa faqathu, bahwasanya penelitian itu au wafaqathu sesuai dengan apa? Sesuai dengan ucapan yang mereka katakan. Baik. Wal ikhtilafu dzalika fil nisa'i asura atau asura. Dan wal ikhtilafu dzalika fil nisa'i, karena disebabkan juga perbedaan dzalika, apa itu? Ya, kebiasaan, adat-adatnya wanita. Karena perbedaan adat-adat tersebut fin nisa'i pada wanita asura an yu'rafa bitajrubah. Ya, itu sangat sulit, untuk diketahui dengan apa? Dengan penelitian hududu hadhil asya fi aktsarin nisa. Ya, tentang batasan-batasan ini, maksudnya itu yang kita disebutkan tadi perselisihan para ulama, pada kebanyakan manusia sangat sulit. Antum mau tajrubah semua, antum mau tanya perempuan. Sulit antum manukan, ya. Baik. Apalagi pada masa dahulu. Wa waqa'a fi dzalika hadzal khilafu alladzi dzakarna. Sebab itulah terjadi khilaf yang kita sebutkan ini. Baik. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Wa innama ajma'u bil jumlah. Hanyalah saja para ulama bersepakat secara apa? Secara umum. Secara jumlah. Ala anna dama, bahwasanya apa? Darah idza tamada aktsara min muddati aktsaril haid. Ya, apabila dia berkelanjutan ya, sampai apa? Melewati mayoritas daripada masa haid, annahu istihadhah, bahwasanya dia adalah istihadhah. Ini yang disepakati oleh para ulama secara jumlah. Baik, secara apa? Apa kalau kita nyatakan secara jumlah kalimatnya? Secara umum. Itu dia titik kesepakatannya mereka, bahwasanya darah haid, darah yang keluar daripada seorang wanita apabila melebihi batasan waktu maksimal daripada haid, maka dia adalah darah istihadhah. Hanya pembahasannya, perbedaannya kapan itu batasan maksimal. Terjadi khilaf di antara para ulama. Ya. Sudah paham sampai situ? Liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka, ya apa landasan para ulama mereka bersepakat bahwasanya
apabila darah seorang wanita keluar melebihi daripada batasan kadar maksimal daripada haid, itu adalah darah istihadah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaish. Ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sahabiah itu yang yang mereka itu dikenal darah istihadah. Sampai ada yang 7 tahun lamanya. Ya. 7 tahun dia keluar darah terus. Makanya kalau ada seorang wanita, perhatikan, ini banyak terjadi bukan cuma pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sekarang juga banyak terjadi. Ya. Apabila ada seorang wanita, dia haid terus. 1 tahun dia haid terus, ada yang sampai 5 tahun, maka itu bukan darah haid. Sudah pasti itu bukan darah haid. Ya, jadi apa yang dia lakukan? Ya. Maka yang dia lakukan adalah apa? Yang dia lakukan adalah menghitung daripada kebiasaan harinya. Tentunya sebelum dikenal darah tersebut, wanita tadi punya kebiasaan. Ya, kebiasaan darah haid, maka dia menghitung kebiasaan daripada haidnya, atau dia melakukan tamyiz. Terserah antum mau ini kan ya. Melakukan tamyiz ataupun mau menghitung masa haidnya yang biasa dia lakukan. Dan selebihnya itu walaupun darah keluar, maka itu sudah dihukumi darah istihadah. Sudah? Dalilnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza aqbalit al-haidatu fatruki sholata. Apabila haidmu datang, maka tinggalkanlah salat. Fa idza zahaba qadruha, apabila ukurannya telah pergi, faghsili anki ad-dama wa sholli, maka cucilah darah darimu dan juga dan melakukanlah salat. Sudut pandang pendalilan mana? Wal mutajawizatu li amali aktsaril haid qad dhahaba anha qadraha daruratan. Dan wanita yang telah melampaui batas maksimal daripada haid, maka telah pergi darinya qadruha, kadar masa haidnya, daruratan, secara pasti. Itu dia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, idza dhahaba qadruha, jika telah hilang telah pergi ukurannya, batasannya. Batasannya itu apa? Kadar maksimal. Itu kadar maksimal. Bukan 15, antum bukan itu kan. Kalau antum mau katakan 15, berarti antum mau jadikan dalil ini, ayat hadis ini sebagai penguat buat Syafi'iyah dan jumhur. Tapi ini bukan berbicara tentang batasan bukan berbicara tentang batasan minimal, tapi adalah berbicara atau dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya apabila melewati batasan ukurannya, ukurannya apa? Ya batasan maksimal. Batasan maksimalnya ala khilafi bainal jumhur wa Hanafiyah. Bisa paham situ? Wa inna masara Syafi'i, kemudian beliau mengatakan, wa Malik rahimahullahu taala fil mu'taddati. Fi ihda riwayataini anhu. Beliau mengatakan sini ya. Beliau menyebutkan wa inna sara Syafi'i. Sebenarnya di sini kalau Syafi'i itu yang pertama kali beliau anukan adalah tamyiz terlebih dahulu ya. Yang lebih tepatnya di sini adalah siapa? Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Karena mereka berpendapat bahwa tamyiz kembali langsung kepada adat. Tapi wa inna sara, kita bacakan. Antum sudah paham kan di sini? Ya. Kalau di catatan kaki di buku Anda ada catatan kaki yang menyebutkan begitu. Kalau antum ada enggak? Ada antum? Wa inna masara Syafi'i. Sebenarnya sini antum tulis wa inna masara Ahmadu atau Abu Hanifah wa Ahmadu wal Maliku rahimahullah taala fil mu'taddah, pada wanita yang punya kebiasaan dalam haid, fi ihda riwayataini, pada salah satu dari dua riwayat anhu. Dari siapa anhu? Siapa? Imam Malik, bukan Imam Syafi'i, tapi Imam Malik di sini. Ila annaha tubna ala adatiha, bahwasanya wanita itu membangunnya, menjadikan patokan itu adalah adatnya. Ya. Li hadis Ummi Salamah, karena hadis Ummu Salamah alladzi rawahu Malikun fil Muwatta, yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, anna imra'atan kanat inna imra'atan kanat tuhraqud dama'a.
Ya. Atau tak bahwasanya seorang wanita itu mengeluarkan darah ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa Nabi, fastaftat laha Ummu Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Ummu Salamah minta fatwa buat wanita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi mengatakan, litanzur ila adadil layali wal ayyamil lati kanat tahidhuhunna fi syahri atau minas syahri. Kata Nabi, hendaklah dia melihat kepada bilangan hari dan malam. Bilangan malam terbalik ya. Di sini malam dulu baru hari. Ya, hendaklah dia melihat pada bilangan malam dan hari yang dia itu apa? Yang dia itu sebelumnya haid pada malam dan hari tersebut. Ya, minas syahri pada suatu bulan, pada bulan sebelumnya. Qabla an yusibah alladhi asabaha, sebelum dikena apa? Sebelum dia ditimpa apa yang dikena atau yang ditimpa sekarang. Maksudnya apa itu yang menimpa dia? Istihadah. Sebelum dia dikena istihadah. Kata Nabi, hendaklah dia melihat kebiasaan haidnya sebelum dikena penyakit istihadah. Ya. Faltatrukus salata qadra dzalika minasyahr. Maka hendaklah dia meninggalkan salat qadra dzalika, seukuran hari tersebut pada bulan itu. Baik, sudah. Fa idza khallafat dzalika, apabila telah lewat hari tersebut, faltaghtasil, maka hendaklah dia mandi, thumma, kemudian litas tasfir bi thawbin, kemudian dia apa? Membalutnya dengan apa? Pakaian, dengan kain. Thumma litusalliya, kemudian dia salat. Tapi itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang minta fatwa kepada Nabi. Ya, bahwasanya dia apa? Dikena darah istihadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada dia, hendaklah dia lihat hari-harinya, kebiasaan haidnya. Ya, pada bulan-bulan sebelumnya. Baik. Kalau memang 7 hari, berarti dia tinggalkan sholat selama 7 hari. Kalau sudah lebih daripada 7 hari, maka apa? Maka hendaklah dia apa? Membersihkan, ya, dia apa? Mandi, kemudian dia melakukan sholat. Sebelumnya dia membalut darah yang keluar, kemudian dia melakukan sholat. Baik. Fa'alhaqu hukmul haidhi allati tashukku fil istihadati bi hukmil mustahadati allati tashukku fil haid. Maka para ulama mengkiaskan hukum haid allati tashukku fil istihadah, ya, yang dia itu ragu pada istihadah, dengan apa? Dengan hukum mustahadah yang ragu pada haid. Itu dia tadi. Sama tadi. Paham? Wa inna ma ra'a aidan fil mubtada'i, ya, an ya'tabira ayyama lidatiha. Dan juga hanyalah saja Imam Malik apa? Beliau memiliki pendapat pada orang yang baru apa? Haid, untuk menjadikan patokan hari-hari daripada lidatiha. Apa itu lidatiha di situ maksudnya? Aqraniha, sebayanya. Itu kan salah satu tadi pendapatnya beliau tuh. Bahwasanya salah satu dia lihat, ya, kebiasaan daripada teman-temannya. Li'anna ayyama lidatiha, itu dia memungkinkan. Karena hari-hari daripada teman-temannya itu syabihatun bi ayyamiha, itu mirip dengan hari-hari dia. Jadi maksudnya dia lihat sepupunya, bagaimana sepupunya. Ya. Atau teman-teman yang sebayanya yang ada di daerah situ, bukan yang di daerah lain. Ada kan teman sekarang, teman orang sini dia berteman dengan orang Eropa, banyak kan? Tapi yang ada di lingkungannya, bukan orang yang jauh daripada lingkungan dia, tapi yang ada di lingkungannya. Mana dia? Ya. Faja'ala hukmahuma wahidan, maka Imam Malik menjadikan hukum keduanya siapa? Wanita yang baru apa tadi itu? Haid, itu sama, menjadikan sama hukumnya dengan orang teman-teman dia yang sebayang dia, berkaitan dengan waktu haidnya, itu dia. Baik, kemudian beliau wa ammal istidhar, itu dia. Adapun istidhar, apa itu istidhar? Thalabudz zuhur. Istidhar apa? Istadhara, istadhiru, istidharan.
Yaitu thalabul zuhur, untuk minta keyakinan untuk minta kalau kita terjemahkan ini bahasa Indonesia. Iya, minta kejelasan. Itu tadi, itu istidhar itu tadi minta kejelasan. Itu tadi tambah 3 hari. Baik. Allazi qala bihi Malik bi salasati ayyam, itu dia. Yang beliau mengatakan kan, ya, dia mengambil contoh pada pada lidatiha. Kemudian ditambah 3 hari. Tapi inilah yang dikatakan istidhar. Ya, menambah 3 hari itulah yang dikatakan istidhar. Karena kenapa? Mau minta kepastian atau meminta lebih kejelasan. Ya, apakah itu haid atau tidak? Tapi 3 hari kita tambah lebih meyakinkan. Kalau tambah 3 hari 10 hari berarti masih keluar, berarti sudah kita yakin itu bukan lagi darah haid tapi darah istihadah. Baik. Maka beliau mengatakan adapun istidhar, ya, jangan menambah 3 hari. Ya, yang disebutkan oleh Imam Malik, fa huwa syai'un infarada bihi Malik wa ashabu. Ini adalah sesuatu yang menyendiri Imam Malik dan juga ulama-ulama Malikiyah. Tidak ada ulama yang lain mengatakan seperti itu. Ya, daripada ulama-ulama mazhab kecuali Imam Malik dan mazhab Malikiyah rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati semua para ulama kita, ya. Wa khalafahum fi dzalika jami'u fuqaha al-amsar, dan seluruh ulama selain daripada Imam Malik dan juga ulama Malikiyah itu menyelisihi apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Tidak ada yang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Imam Malik karena dia punya dalil sama sekali. Makna istidhar, ya. Baik. Wama adal Auza'i, kecuali Imam Al-Auza'i, lam yakun lidzalika dzikru fil ahadits tsabitat, karena masalah istidhar itu tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ruwiya fi dzalika atharun dhaif, dan telah disebutkan berkaitan dengan masalah istidhar itu hadis yang lemah. Tapi itu ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan masalah ini antum pahami, ya, pendapat-pendapat para ulama, dan ya antum, ya, ketika mungkin akan ada yang bertanya berkaitan dengan masalah ini, baik itu keluarga kita, istri kita, ataupun juga mungkin keluarga daripada kita, ya antum sudah bisa memberikan penjelasan berkaitan dengan masalah ini, ya. Berkaitan dengan masalah ini adalah seperti yang saya sebutkan, ya, masalah yang sampai sekarang yang paling sulit saya mau bahas ini adalah ini. Bingung mana? Jujur aja. Bingungnya kenapa? Ya. Bingungnya karena kita mau jadi patokan mana, gitu. Ya, tidak ada dalil yang kita mau jadikan patokan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya kembali kepada adat. Imam Syafi'i berkata dengan adat, ya. Imam Malik juga berkata dengan adat. Kemudian Imam Ahmad juga berkata dengan adat. Kecuali Imam Abu Hanifah berdalil dengan hadis yang dhaif. Bahkan lebih kalau untuk lebih kalau untuk lebih dari segi pendalilan tentunya jumhur ulama itu lebih kuat daripada Imam Abu Hanifah. Karena kenapa? Imam Abu Hanifah berdalil dengan hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan sandaran hukum, ya. Lebih karena masalah ini tidak ada hadis yang sahih menjelaskan batasan maksimal dan batasan minimal, ya. Tentunya ketika sesuatu tidak ada dalil yang menjelaskan, ya, maka kita kembali kepada bahasa, dan juga bahasa tidak menjelaskan, ya. Penjelasan tentang batasan haid tidak ada menjelaskan. Jadi ketika itu kita kembali kepada adat, kepada uruf, ya. Karena ini kembali hukum ini berkaitan dengan uruf. Yang seperti kita sudah sebutkan bahwasanya ternyata para ulama itu mendapatkan uruf yang berbeda-beda daripada wanita, ya. Makanya mereka memberikan fatwa sesuai ataupun berpendapat sesuai dengan uruf yang mereka dapatkan. Bisa dipahami, ya? Makanya tidak bisa untuk menghakimi bahwasanya urufnya sana ini pendapat ini lebih kuat daripada pendapat ini, ya. Bagaimana caranya untuk mengatakan pendapat ini lebih kuat daripada pendapat itu? Karena kenapa? Imam ini pendapat daripada jumhur, ya, atau Imam Syafi'i, ataupun imam yang lainnya. Kita katakan ya karena itu adat yang mereka dapatkan. Tapi ada wanita juga ternyata tidak seperti itu. Baik, ya. Antum paham sampai sini? Jadi ya udahlah antum kalau dalam hal ini. Tapi ya kalau berkaitan dengan masalah tadi yang terakhir, bagi orang yang sudah punya adat kebiasaan, apakah dia, ya, menjadikan kembali kepada adat terlebih dahulu ataupun tamyiz, ya, itu adat dan landasan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berkaitan adat adalah hadis yang tadi, ya. Adapun tamyiz, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi didatangi oleh salah seorang sahabiah juga yang menjelaskan, yang bertanya kepada Nabi SAW tentang ya istihadahnya beliau. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya, Nabi menjelaskan bahwasanya adapun apa? Adapun haid itu dia sudah diketahui. Warna dia apa? Damun aswad. Dia adalah apa? Darahnya warna hitam. Adapun istihadah dia adalah damun ahmar. Ya. Jadi juga ada hadis daripada Nabi SAW yang apa? Menjelaskan bahwasanya Nabi ketika ditanya memberikan fatwa bahwasanya apa? Kembali kepada tamyiz, bisa membedakan. Ya. Tapi kembali pada hal itu antum bisa mengikuti apakah kembali kepada adat ataupun kepada tamyiz. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau saya ya antum silakan antum mau pilih yang mana. Ya, Madzhab Syafi'i punya dalil ya dalam hal ini. Adapun ulama-ulama yang lainnya. Hanya saja antum paham. Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi yang terutama aqallut tuhur. Taib. Kemudian apa lagi? Aktsarul haid. Ya, kemudian apa? Aqallul haid. Taib. Ini antum harus bisa pahami berkaitan dengan masalah ini karena ada hukum-hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Tadi sudah paham? Ada yang bertanyakan? Sudah cukupkan? Adatnya mereka. Nah, ya, apalagi zaman kita sekarang. Ini perkara-perkara yang kembali kepada adat. Tentunya adat yang ya kehidupan adat wanita yang pada masa orang Arab tentunya punya berbeda dengan apa? Dengan yang lainnya. Karena tidak ada dalil syar'i, tidak ada daripada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kembali kepada hukum adat. Tentunya zaman kita sekarang, ya, bisa jadi terjadi perubahan pada kebiasaan daripada para wanita berkaitan dengan masalah haid mereka. Apalagi banyak sekarang ya, obat-obatan yang digunakan oleh para wanita yang akan mempengaruhi daripada kebiasaan haid mereka. Ya. Tapi itu kita kembalikan kepada mungkin para ulama kita berkaitan dengan masalah ini, pembahasan ini. Ya, kita lihat ini tentunya fatwa-fatwa kontemporer yang kita harus merujuk kepada pendapat para ulama kita. Tidak boleh kita melakukan ya membuat pendapat yang baru yang tidak ada sumbernya daripada para ulama kita. Ya. Tapi saya bilang kalau antum ikuti pendapat ini, antum ikuti madzhab Syafi'i, saya fadal antum alhamdulillah antum selamat karena ada salafnya antum. Baik. Siapa? Ini pendapat Imam Syafi'i, antum mau salahkan saya. Baik. Atau apa? Ana silakan. Hanya yang intinya ya ikhwan Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara-perkara khilaf apalagi seperti pembahasan haid ini, jangan lagi kita saling salah sikuk menyikuk. Itu yang tidak dibenarkan gitu loh. Antum kembali lagi pembahasan masalah itu. Oh, itu dia itu mengatakan ini menyelisihi. Ya. Ketika kita mengikuti mazhab Syafi'i, ada orang di luar sana mengikuti mazhabnya Imam Ahmad. Kemudian mau menyalahkan lagi kita. Ya, apalagi sudah mau menghukumi sesat. Ini tidak benar seperti ini. Ya. Baik. Makanya perlu tujuannya kita belajar pendalilannya para ulama supaya kita bisa lapang dada berkaitan dengan memang masalah-masalah yang diperselisihkan para ulama kita. Ya. Baik. Bisa dipahami ya? Udah? Akhwatnya? Ada yang tanya? Baik, akhwatnya ada yang mau ditanyakan? Akhwatnya tulis. Kalau ada yang mau ditanyakan tulis atau mau pakai mic. Ada? Kalau ada saksikan mic. Baik, akhwatnya Masya Allah sudah tahu semuanya. Tapi besok-besok ya ada yang tanyakan saya masalah haid, ana nggak mau jawab. Ada akhwatnya itu betul, ya. Akhwatnya itu Ustaz, afwan ada yang bertanya masalah apa? Masalah haid. Ini. Baik, jangan pernah tanyakan sama saya akhwatnya ya, yang hadir di sini. Yang hadir maksudnya. Ya, besok-besok ya, makanya ana tanya siapa dulu ini? Kalau saya tahu akhwat yang hadir ini baru masih bertanya masalah haid, baik, anda tidak akan jawab.
Nah itu kan baru nanti diancam-ancam begitu, baru jangan. Memang ini sukanya diancam-ancam. Nah itu betul kan? Saya tahu psikologisnya saya paham. Harus memang sukanya diancam. Kenapa sih? Kalau disuruh bertanya, jangan diancam dulu baru bertanya. Gak takut kalau saya tidak layani jawaban pertanyaannya. Tapi silakan hafalnya. Enggak jadi? Hah? Enggak jadi? Oh lagi tulis. Tapi ada mic enggak sih? Kalau dia malu kenapa dia beli mic? Lalu jangan usah beli mic, pakai tulisan saja. Bismillah. Ini pembahasan haid begini ini, terutama paling banyak pertanyaan itu ketika umroh ataupun haji. Banyak sekali yang jadi problem. Ya, karena biasanya wanita-wanita itu yang pergi haji dan pergi umroh itu bahkan mendapatkan masa haidnya itu lebih panjang. Ya. Apalagi kadang mereka pakai ini dia, pakai pil penahan haid. Apakah bercat coklat masih termasuk darah haid? Taib. Ya, ini soal pembahasan ini. Ya, pembahasan ini anak pondok yang bertanya. Hah? Taib, anak pondok ini pembahasannya ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, ada di sini, coba antum lihat. Coba buka. Taib. Taib, hal itu dia halaman kalau saya hal safratu wal qidratu haidun amla. Taib situ ya. Taib. Insyaallah pekan depan kita pending dulu ya. Biar kalau saya jawab sekarang, besok tidak datang lagi. Tapi kalau anak pondok insyaallah datang lah. Ya, ini pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Ya, besok kan kita sudah masuk darah al-haidha al-mutaqatti'ah. Haidnya wanita yang satu hari haid, satu hari suci, satu hari haid, satu hari suci. Ada juga itu. Ya, banyak. Tapi ternyata banyak sekali problemnya. Kemudian kita akan muddah nifas. Ya, kita berbicara masalah nifas. Ini insyaallah cepat saja. Kemudian dam atau darah yang keluar ketika masa haid. Ada enggak wanita haid? Orang hamil tapi haid. Ada, kasusnya ada. Dan juga nanti kita terakhir besok kita akan masuk apakah ya bercat kuning ataupun juga yang coklat yang keruh itu dia dikategorikan haid atau tidak. Tapi kita simpan saya dulu ini pada pembahasan besok insyaallah pekan depan. Sudah ya? Hah? Saya mau bertanya. Antum yang bertanya, antum menjawab Umar. Rumah-rumah. Tapi itulah besok saya bilang. Baik. Nanti kita bacanya ini. Baik ya. Hah? Apa itu? Hah? Baik. Ya. Perhatikan, ya udah jawab secara umum. Ya, pendapat yang sampai sekarang saya masih lebih condong padanya adalah apa? Kita lihat kalau dia keluarnya itu adalah dalam waktu haid memang, ya maksudnya masih memang waktu haid itu maka dia adalah masuk dalam kategori apa? Darah haid. Kalau dia keluarnya setelah masa suci, maka dia bukan lagi apa? Bukan darah haid. Baik. Misalnya ketika ujung-ujung haidnya dia, ini kan masih masa haidnya dia. Baik ya. Kebiasaannya dia kan 7 hari. Ternyata 7 hari itu ya pada hari ke-7 hari terakhir itu masih apa? Keluar darah, tapi ya itu yang coklat-coklat itu ya. Ataupun apa yang warna kuning ataupun yang keruh warna coklat itu, tapi kalau berarti itu masih masa haid dia. Masih itu dikategorikan sebagai haid. Tapi kalau lebih daripada itu atau dia setelah itu suci ternyata besok muncul itu, maka itu sudah dikatakan darah haid. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah aqwalnya para ulama kita akan jelaskan berkaitan dengan masalah tersebut. Baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.